secara terbuka dan tegas begitu ya. Lalu kemudian kalau bisa mau mitigasi atas seluruh potensi-potensi risiko tadi dalam berbagai macam celah-celah yang selama ini digunakan oleh para perusahaan-perusahaan ini. Nah, nyambung ke pertanyaan Mbak Rizka tadi, saya kira apa yang terjadi di Blok Mandiodo ini kan bukan baru ya. Keberadaan tambang ilegal di Blok Mandiodo ini kan sudah sejak 2011 yang lalu, gitu ya. Jadi sudah muncul itu praktik penambangan ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Gitu. Lalu kemudian sekitar 2014 kalau saya tidak salah ingat itu terjadi sengketa, gitu ya, antara PT Antam dan PT Karya Murni Sejati waktu itu. Itu persis di Blok Mandiodo ini. Gitu ya. Lalu 3 tahun belakangan 2017 itu si PT Antam ini kan dia menjalin semacam kerjasama operasional gitu ya, atau KSO gitu, dengan PT Labu Agung Mining itu. Nah, jadi mereka berkongsi begitu dengan perusahaan daerah. Lalu si PT Antam ini kemudian menugasi PT Labu Agung Mining untuk menambang ore nikel di Blok Mandiodo tadi yang luasnya itu 3.000 sekian hektar gitu ya selama 3 tahun. Tapi kan kemudian muncul permasalahan begitu ketika ada semacam rekayasa gitu ya atau manipulasi terkait dengan RKAB dari perusahaan ini. Padahal tadi seperti yang dalam kasus ini jelas-jelas ilegal kan. Ya. Dan tiba-tiba ada RKAB-nya, kemudian dia bisa menjual ke pabrik-pabrik smelter entah itu di Morowali ataupun di Morosi Konawe Sulawesi Tenggara. Jadi ini yang kemudian saya kira aparat penegak hukum kita sangat kecolongan gitu ya. Nah, kalau dari sisi pidananya, Prof. Hipnu lihatnya kecolongan atau dibiarkan? Gini Mbak, memang kalau kita lihat kasus pertambangan, itu kayaknya ada potensi pembiaran. Karena apa? Sekarang ramainya itu sekarang. Karena kita lihat, dari berbagai kasus kita eksaminasi kasus tambang, itu hampir yang kita ketahui itu abal-abal. Dan abal-abal itu sejak awal memang harusnya penegak hukum juga tahu, Kementerian SDM juga tahu, kan itu loh. Nah, permasalahannya yang kita lihat, terbongkarnya permasalahan pertambangan, korupsi pertambangan itu karena pecah kongsi, Mbak. Ketika pecah kongsi, akan buka semua. Tanya Mas Melki gini. Kalau nggak pecah kongsi aman-aman. Coba karena saling menutupi begitu ya? Iya. Lah pecah kongsi ini baru bisa telusur. Oh ternyatanya ada pembiaran. Oh tidak punya deposit nikel ternyata mengaku punya deposit. Oh tidak punya kegiatan mengeluarkan biaya anggaran dan sebagainya. Ini suatu rekayasa semua. Belum terhadap izin-izin, Mbak. Ya. Izin itu sudah, kita kalau lihat nelongso Mbak, ini tanah air kita itu dijual Bang, habis kita itu. Inilah saya kira penegak hukum saatnya bagaimana memitigasi, bagaimana mengendalikan, bagaimana menghabisi kasus-kasus pertambangan ini. Kalau enggak, hancur negara kita. Makanya betul disampaikan Pak Mahfud, kalau pertambangan kita dibuat baik demi bangsa negara, rakyat Indonesia nggak usah bekerja sudah dapat subsidi 20 juta. Itu betul. Tanya itu Pak Melki itu. Nah, inilah yang terjadi, Mbak. Nah, kalau Mas Melki lihatnya tadi izin pinjam pakai kawasan hutan, misalnya kita bicara satu dimensi dulu ya, karena bicara kasus ini kan ada beberapa dimensi. Secara aturan, prosedurnya sebenarnya seperti apa? Ya, mestinya kan perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan di kawasan hutan itu, dia wajib hukumnya untuk mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Ya. Tapi kalau kita cek dalam kasus di Blok Mandiodo ini, kan situasinya kemudian berbeda, begitu ya. Jadi si perusahaan bahkan dia tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, begitu. Tapi dia serta-merta melakukan penambangan di kawasan hutan, begitu. Nah, setuju sekali dengan Mas Hipnu tadi bahwa aktornya ini hanya ada 2, kurang lebih, gitu ya. Si korporasinya yang notabene pemilik perusahaan dengan si pemerintah yang punya wewenang atau punya mandat untuk mengatur urusan pertambangan ini. Kan yang tahu persis urusan RKAB kan hanya si perusahaan dan si pemerintah. Sehingga kalau terjadi praktik korupsi, mestinya 2 pihak ini yang harus ditelusuri secara lebih
mendalam begitu aktor-aktor yang terlibat siapa-siapa saja. Jangan-jangan dalam kaitan dengan Blok Mandiodo ini, jangan-jangan tidak hanya 2 orang yang terlibat dari Kementerian SDM gitu. Karena tidak Jangan mungkin hanya 2 orang lain. saja begitu ya kalau secara logika ini ya. Ya, betul. Karena mustahil begitu ya, ketika misalnya yang terlibat lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka hanya 2 orang. Jangan-jangan ada aktor-aktor lain yang barangkali secara posisi dia lebih strategis begitu daripada 2. Sebetulnya gampang sekali. Jadi pemerintah dalam rangka saya untuk melakukan audit gitu ya terhadap penerimaan negara dari sektor mineral dan terutama mineral tadi ini nikel ini dengan menguji semua laporan produksi dan penerimaan negara yang dicantumkan dalam RKAB perusahaan gitu ya. Karena kalau itu tidak dilakukan saya kira kita agak susah untuk memutus mata rantai praktik manipulasi atau rekayasa. Bahkan dalam kasus yang Blok Mandiodo ini kan mereka menjual nikel ke smelter-smelter ini kan menggunakan dokumen-dokumen palsu kan. Majalah Tempo menyebutnya dokumen terbang begitu ya. Jadi semua mudah diotak-atik begitu ya oleh para pemain-pemain ini. Dan
problem serius dalam konteks penegakan hukumnya adalah karena aktor-aktor yang terlibat punya kekuasaan politik yang kuat, gitu ya. Karena kan muncul itu nama Bamsud, begitu ya. Bahkan sesekali nama Kapolri juga muncul dalam kasus Lukman Jodo ini. Jadi saya kira penting untuk dicacah satu-satu begitu untuk kemudian memastikan proses penegakan hukumnya itu benar-benar berjalan secara fair begitu, dan saya kira harus terbuka sehingga bisa dipantau secara bersama oleh publik itu sendiri. Nah, kalau Prof. Hipnu kan kalau bicara soal kasus gini pasti ada nama-nama yang muncul, tapi itu kan harus segera dibuktikan. Nah, makanya agar tidak jadi bola liar, ini apa yang harus dilakukan? Pintu masuk penelusuran kasus ini dari mana begitu? Kalau Prof. Hipnu bilang kan lebih complicated kalau kita menyelidiki pengadaan barang dan jasa begitu. Secara logikanya mudah, tapi tampaknya akan ada banyak layernya, ada banyak levelnya di kasus ini. Iya, ini yang agak sulit, Mbak. Hampir yang kalau kita kaji diskusi masalah tambang, mafia tanah, mafia tambang, itu memang goalnya di atasnya kalau kita betul nggak tahu, tapi nama-nama pejabat tertentu itu masuk, kan gitu loh. Ada cantolannya. Jadi layer yang di lapangan itu nggak bekerja sendiri, ada suatu brokernya. Lah broker-broker ini yang saya kira memang bagaimana komitmen kita, keberanian bahwa mengungkap perkara ini tidak hanya pada level middle, tapi bagaimana level atas. Ya ini agak sulit memang, agak sulit untuk bisa dibuktikan. Tapi dari bukti-bukti yang sampaikan, dari keterangan kalau kita diskusi, ada seseorang, ada tokoh yang ada di dalamnya. Ini Mbak, ini kan lingkaran setan akhirnya kan. Lingkaran setan. Sehingga oleh karena itu ya, keberanian penegak hukum yang sekarang ini dituntut untuk objektivitas. Baik dari polisi, baik dari kejaksaan, baik KPK, ketika ada oknum pejabat yang terlibat di dalamnya, mau tidak mau harus bertanggung jawab. Kalau mau diusut tuntas harus berintegritas semua pihaknya, apalagi aparat penegak hukum untuk menelusuri kasus ini. Terima kasih atas waktunya Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Melki Nahar. Juga terima kasih pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Mas Melki. Ya, selamat sore. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar salah satu kandidat serius untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Cindy Sistiarani hanya di Sapa Indonesia Malam. Rangkum bulat, bocor, jebol, makanya mikir beli selang miliar yang ada nolnya 9, hanya selang miliar yang berkualitas. Teknologi Hercules, anti bulat, anti bocor, anti jebol. Selang miliar, lentur, kuat, dan banyak pilihannya. Buat di rumah aman, buat di proyek cuan. Selang miliar mengalir deras dengan kualitas. Miliar. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin
dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Chilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Chilkit Soya, bukan soya biasa. Baru, Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Rumah kontrakan dan warung nasi di Jalan Lontaraya, Kebon Melati, Jakarta Pusat terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik dari lantai 3 bangunan, kemudian menjalar ke kontrakan di lantai 2 dan mengenai warung nasi yang berada di bawahnya. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran 30 menit kemudian dengan menerjunkan 4 mobil besar dan 1 mobil quick response. Anggota Densus 88 Bribda Ignatius Frisko Sirage tewas ditembak seniornya di Rusun Polri Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jenazah Bribda Ignatius Frisko Sirage tiba di rumah duka di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Jenazah Bribda Ignatius kemudian dimakamkan secara kedinasan. Keluarga dan kerabat pun mengiringi proses pemakaman Bribda Ignatius Frisko Sirage. Keluarga berharap kepolisian bisa mengungkap tuntas penyebab kematian anaknya. Warga Pekanbaru Riau dikagetkan dengan penemuan mayat di aliran sungai di kota Pekanbaru Riau. Saksi mengaku jasad bayi ditemukan dibungkus dalam plastik. Jasad bayi pertama kali ditemukan warga yang tinggal di bawah jembatan. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini kemudian dievakuasi oleh tim identifikasi Polresta Pekanbaru. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Chilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Chilkit Soya, bukan soya biasa. Baru, Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Puan menyebut Muhaimin adalah salah satu kandidat serius untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kembali bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Puan Maharani sempat menyinggung kerjasama PKB bersama Gerindra yang sudah terjalin 11 bulan. Namun Puan nampak mencoba menarik Caimin dengan menyebut masuk radar bursa kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan Puan sempat menyebut Caimin sebagai kandidat serius sebagai pendamping Ganjar. Saya serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya, capres atau baca presnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan nggak sih Mbak ngomong gitu? Iya bener, mosok ngawur. Namun kan itu masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nambah lagi nggak Mbak namanya? Itu tadi nanya gitu. Bisa nambah, bisa berkurang. Karena kita juga mempertimbangkan semua aspek. Yang ini baik, yang ini bagus, yang ini api. Tapi mana yang kemudian mempunyai visi yang sama dengan baca pres PDI Perjuangan Pak Ganjar? Apakah kemudian bisa sama cita-citanya dengan PDI Perjuangan dan lain-lain? Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut jika ada titik temu baru PKB dan PDIP, maka dirinya akan melapor ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sehingga bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka.
cair dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Tak hanya Muhaimin Iskandar, Puan Maharani juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selesai pertemuan, Airlangga menyerahkan bunga merah dan kuning yang disebutnya bunga politik. Sebelum ini pada pertemuan yang lalu kan saya kasih hadiah sama Ibu elektrik vehicle. Hari ini bunga spesial. Merah kuning. Dari ini bunga politik. Semoga berlanjut sampai 14 Februari hari Valentine, hari kasih sayang. Puan menyebut kebersamaan PDIP dan Golkar dimulai hari ini, di mana kedua parpol merasa memiliki hati yang sama. Puan berharap nantinya bisa bersama-sama dengan Golkar di Pilpres 2024. Kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. PDI Perjuangan masih terus mencari sosok bakal cawapres menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ada 5 nama yang disebut Puan Maharani sebagai sosok potensial mendampingi Ganjar, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Muhaimin Iskandar. Beberapa nama yang disebut Puan itu muncul dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia Juni lalu. Tingkat elektabilitas Erick Thohir mencapai 22,9%. Disusul Ridwan Kamil 20,1%, kemudian Sandiaga Uno 17,5%, AHY 12,5%, dan Khofifah Indar Parawansa 9,8%. Sementara hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas bakal cawapres pada Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Sandiaga Uno 11,9%, Ridwan Kamil 9,3%, dan Erick Thohir 4,5%. PDI Perjuangan terus mencari calon pendamping Ganjar Pranowo sekaligus menggoda partai politik untuk diajak bergabung menjelang Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. PDIP terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Apakah PDIP serius mengajak parpol lain berkoalisi atau hanya untuk menggoyang koalisi parpol yang sudah ada? Kita tanyakan kepada pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono. Pak Nusirwan, safari politik Mbak Puan hari ini kan sibuk sepertinya ya, habis bertemu dengan Muhaimin Iskandar, kemudian bertemu dengan Airlangga Hartarto. Itu serius untuk mencari bacawa pres Ganjar secara khusus atau mencari kawan koalisi yang lebih banyak lagi? Ya, tentu saya harus mengkoreksi ya, bukan menggoyang lah ya. Mungkin menggoda. Ini juga bukan menggoda. Okay. Ya, komunikasi politik kan baik ya. Dan apa yang dilakukan Mbak Puan ini tentu kita memberikan ruang-ruang komunikasi, dialog gitu, dan ini masih cukup waktu, masih ada kesempatan untuk berdialog dan berkomunikasi sebelum batas waktu untuk keputusan pasangan calon presiden begitu. Jadi tidak ada, kami sangat menghormati apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan partai politik yang selama ini sudah bersama dengan koalisi, apakah sebutannya koalisi atau katakanlah kerjasama, tapi tentu kami tetap apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu kan bagian daripada komunikasi politik, dialog politik yang diperlukan. Pak Nusirwan, kalau menghormati partai-partai politik yang sudah membentuk koalisi meskipun belum fix ya, tapi kan sudah 11 bulan PKB dengan Gerindra, kenapa masih menyatakan serius loh 2 kali
Mbak Puan menyatakan bahwa Caimin masuk dalam koalisi atau dalam radar bacawa pres Ganjar Pranowo ketika harlah PKB kemudian hari ini bilang serius untuk mengajak Caimin jadi kandidat bacawa pres, kan sudah bersama dengan Partai Gerindra. Itu tadi, tentu kalau misalnya katakanlah sudah ada deklarasi, sudah ada keputusan, tentu hal tersebut itu sudah selesai ya, sudah final. Kan tidak demikian kondisinya saat ini, bahwa semuanya tentu masih semua sama-sama kita lihat bahwa belum ada keputusan secara legal atas apa yang sudah menjadi keputusan para teman-teman yang sudah bergabung tersebut. Jadi kalau gitu disimpulkan saat ini tentu kita semua tahu bahwa itu belum terjadi begitu. Baik, Mas Gun-Gun, kalau Pak Nusirwan kan menyatakan itu bukan menggoda, bukan mengganggu, tapi bentuk dialog, bentuk komunikasi antar partai politik. Tapi kalau Mas Gun-Gun melihat, ini memang Puan serius untuk mencari bacawa pres untuk Ganjar Pranowo, mencari kawan koalisi yang lebih besar lagi, atau sebenarnya untuk mengganggu koalisi yang sudah terbentuk secara pelan-pelan. Ada koalisi perubahan, ada koalisi antara Gerindra dan PKB, KKIR itu. Yang jelas Mbak Cindy, saya lihat ada memang upaya untuk persuasif ya, untuk menggunakan diksi lain selain membujuk gitu ya Mbak Cindy. Jadi bagi saya sih ini bagian dari memang komunikasi politik, di dalamnya pasti ada persuasi. Ya. Kenapa? Karena PKB dan Golkar itu menurut saya partai yang sangat lentur ya, artinya akan sangat dipengaruhi oleh momentum, dipengaruhi oleh interaksi elit utama partai yang bersangkutan, sekaligus peluang yang kemudian menjadi investasi politik mereka di masa mendatang. Jadi komponen-komponen ini menurut saya membuat Mbak Puan Maharani itu mewakili, tentu menjadi representasi dari PDI Perjuangan untuk terus menggalang kekuatan ya di faktor eksternal. Karena kalau kita lihat misalnya PDI Perjuangan memang betul bisa melaju sendirian, tetapi untuk memenangi kontestasi, apalagi pilpres yang sangat kompleks, itu membutuhkan tentu koalisi dengan partai lain, terutama yang potensial. Begitu. Karena kan saat ini Golkar sendiri juga tengah diterpa dengan isu Munaslup yang mengevaluasi elektabilitas Erlangga Hartarto, kemudian didekati oleh Puan Maharani. Ini memanfaatkan momentum untuk menggandeng Erlangga Hartarto membawa Golkar bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan? Iya, tentu bukan faktor tunggal ya. Yang jelas Golkar itu kan tentu sebagai partai dengan 85 kursi ya di DPR RI, perolehan suaranya 12,31% ini angka yang sangat tentu menjadi bagaimanapun ya menjadi salah satu partai yang akan menjadi target diajak berkoalisi, termasuk juga PKB ya dengan 58 kursi itu jumlah yang juga potensial ya. Terutama untuk tentu Mbak Cindy ini hubungannya dengan penetrasi ke basis-basis akar rumput yang dimiliki oleh basis struktur yang bersangkutan. Maksud saya kedua partai yang ditemui oleh Mbak Puan. Terlepas dari apapun dinamika yang terjadi di masing-masing partai, yang selalu ada yang disebut dengan faktor momentum. Ini momentum yang saya sebut sebagai momentum terakhir proses kandidasi ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat ruang jelajah komunikasi politik, hampir seluruh kekuatan, bukan hanya Puan Maharani, tapi hampir seluruh kekuatan termasuk kandidatnya, baik itu Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, itu sangat intens membuka ruang hampir ke seluruh kekuatan politik real yang ada. Ya, kalau kita lihat misalnya Pak Ganjar juga bertemu dengan Pak Prabowo kan, begitu juga misalnya Pak AHY bertemu dengan partai yang karena belum ada janur kuning satupun yang melengkung ya, Mas Gun. Persis ya, dan itu jangan kemudian juga kita ada maksud saya mempersepsikan ketika sudah ada satu koalisi yang dideklarasikan itu bahwa tuntas, karena pada akhirnya akan ditentukan kesepakatan soal paket pasangan. Contoh misalnya kita lihat dari sejak 11 bulan lalu ya, antara Gerindra dengan PKB misalnya sudah digadang-gadang akan jadi satu koalisi. Belum tentu juga ketika misalnya di injury time
nama paket pasangan capres cawapresnya itu berbeda. Pun demikian misalnya Golkar yang sudah punya koalisi dengan PAN, dengan P3 itu toh pada akhirnya kan berpotensi bubar jalan, ya kan? Untuk kemudian membentuk mungkin afiliasi-afiliasi baru sesuai dengan patron elit utama yang kemudian bandul atau pendulum politiknya mengarah ke siapa. Meskipun sindiran-sindiran sudah dilancarkan Caimin dia 11 bulan, tapi nanti koalisi ditentukan oleh takdir. Takdir ini kayak nanti akan membawa koalisi itu semakin fix. Pak Nusirwan, tadi Mbak Puan saya tertarik ketika Mbak Puan menyatakan bahwa serius nggak, ditanya oleh Caimin serius nggak, kami serius untuk mengajak Caimin menjadi salah satu kandidat bacawa pres. Tapi kemudian pernyataan Mbak Puan yang membuat terkesan keseriusan itu dipertanyakan, karena ketika ditanya oleh Caimin nanti akan bertambah atau berkurang, bisa bertambah, bisa saja berkurang. Jadi seriusnya seperti apa, kok masih masuk kandidat tapi bisa aja masih bertambah, masih berkurang gitu. Ya, nggak bisa sebuah pasangan calon itu hitungannya itu matematika demikian ya, berkurang, bertambah dan sebagainya. Tinjauannya tentu demikian luas, demikian menyeluruh dengan berbagai aspek untuk sampai kepada yang mana yang paling sesuai untuk pasangan calon memimpin pemerintahan, memimpin negara kelak begitu. Jadi mohon jangan pada perhitungan-perhitungan yang sifatnya praktis, perhitungan-perhitungan hanya elektoral saja. Jadi apa yang dihitung? Apalagi juga hanya karena perhitungan-perhitungan yang sifatnya faktor-faktor jangka pendek ya, yang ini tidak cukup baik. Untuk jadi tentu ya berikan kesempatan lah ya untuk kepada rakyat nanti, karena konstitusi itu memang menegaskan pencalonan itu akan dilakukan oleh partai politik. Maka saat ini sebetulnya yang bertanggung jawab untuk ke depan, masa depan, pemimpin yang seperti apa itu saat inilah untuk membuktikan siapa yang akan dicalonkan oleh partai politik tersebut. Maka tidak sesederhana seperti pada saat ini kita berhitung-hitung dengan angka-angka yang ini cocok dengan ini cocoknya dengan ini. Tidak demikian. Kita sangat bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita ajukan kelak. Itu demikian. Kalau demikian terakhir untuk Mas Gun-Gun, seberapa besar peluang Muhaimin Iskandar menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo setelah pertemuan ini? Kalau saya lihat ya, proses ini sangat dinamis dan probabilitasnya memang ada, tetapi itu akan sangat ditentukan menurut saya seberapa meyakinkan ya Caimin itu memberi semacam insentif elektoral ya, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi ruang bolong dari Pak Ganjar. Pak Ganjar saya lihat masih punya sejumlah banyak opsi nama ya. Dan bisa saja PDI Perjuangan memasukkan Pak Muhaimin sebagai satu di antaranya. Tetapi saya melihat kalau dari hitung-hitungan sementara ya, kalau bicara probabilitas, mungkin Pak Ganjar masih melihat opsi the best alternatif yang lain ya. Saya lihat proses itu masih berjalan memang, meskipun tidak mendahului takdir ya, tetapi saya lihat peluang ini ada meskipun tentu masih menunggu list lain. Menurut saya opsi-opsi lain yang Pak Ganjar sendiri saya lihat masih berhitung dengan itu. Jadi belum definitif dan proses ini masih berjalan. Apakah takdir Muhaimin Iskandar bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan masih panjang jalannya ya? Masih menunggu koalisi ini terbentuk dan masih menunggu hitung-hitungan tidak hanya elektoral tapi juga hitung-hitungan faktor lain dari partai politik. Terima kasih Pak Nusirwan, terima kasih juga Mas Gun-Gun sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, kalau kasus polisi tewas diduga tertembak polisi kembali terjadi. Kali ini Bribda Ignatius Frisco Sirage, anggota Densus 88 menjadi korban penembakan. Lebih lengkap usai jeda. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this?
Then you wish your phone could flex like this. Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Duluan beli, bisa gratis better lagi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Ada yang baru nih. K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kasus polisi tewas diduga tertembak kembali terjadi. Kali ini Bribda Ignatius Frisko Sirage, anggota Densus 88 menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh atau tewas tertembak seniornya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mabes Polri telah menetapkan 2 tersangka atas kasus ini, tapi belum diketahui motif penembakan itu. Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage, anggota Densus 88 tewas ditembak seniornya pada Minggu dini hari, tepatnya 23 Juli lalu. Korban tewas dengan luka tembak di bagian belakang telinga. Hingga kini polisi belum mengungkap motif penembakan, namun Mabes Polri menyatakan sempat terjadi dugaan cekcok antara korban dan 2 tersangka sebelum akhirnya korban meregang nyawa dengan luka tembak di bagian leher. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, ada 2 polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka yaitu Saudara Bribda IMS dan Saudara Brib KIG telah diamankan untuk dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, pihak Densus 88 menyebut Bribda Ignatius terkena letusan senjata di bagian leher. Setelah itu dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati dan dinyatakan meninggal dunia pada saat tiba di rumah sakit. Jelas jubir Densus 88 anti teror Kombes Aswin Siregar dalam rilisnya. Setelah menjalani otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bribda Ignatius dimakamkan secara kedinasan di Pemakaman Umum Mawar, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Rabu kemarin. Isak tangis keluarga pecah, tak menyangka anaknya akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Ayah korban, Yepandi, menyebut peristiwa ini diduga terjadi karena terduga pelaku hendak menjual senjata api yang diduga ilegal. Pihak keluarga meminta polisi dapat membuka motif di balik penembakan. Semacam bisnis senpi. Ya, dengan seniornya nih. Tapi anak saya mungkin ditawari, barangkali mungkin anak saya mungkin menolak ya karena sudah tahu barang itu ilegal ya, sehingga apa yang terjadi di situ mungkin jadi cekcok. Nah, akibatnya anak saya jadi korban.
Sementara pengamat forensik Reza Indragiri menyebut perlu ada investigasi di luar instansi kepolisian untuk menghindari keraguan-raguan publik seperti peristiwa tewasnya Brigadir Yosua yang terjadi beberapa waktu lalu. Organisasi kepolisian ditemukan subkultur menyimpang yang diistilahkan sebagai Blue Curtain Code atau kita terjemahkan secara bebas sebagai kode tirai biru atau kode senyap. Kode ini menunjukkan pada kebiasaan polisi untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sesama kolega mereka. Nah, tentu saja kita punya kepentingan untuk mendorong pihak kepolisian agar Blue Curtain Code atau kecenderungan menutup-nutupi kesalahan sejawat ini tidak berlangsung dalam investigasi kasus meninggalnya personil polisi di wilayah Bogor. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage merupakan anggota Densus 88 Polri asal Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kabar tewasnya Bribda Ignatius diduga karena tertembak oleh seniornya ramai beredar di media sosial. Dari video amatir yang memperlihatkan keluarga menangisi peti jenazah Bribda Ignatius Frisco. Kapolres Bogor sempat meninjau tempat kejadian perkara atau TKP di Rusun Polri Cikyas, Bogor. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait perkembangan kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana Kompolnas melihat anggota Densus 88 Polri yang diduga tewas tertembak? Kami bahas bersama Yusuf Warsyan, anggota Kompolnas Komisi Kepolisian Nasional. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Cindy, salam sehat semua. Salam sehat Pak Yusuf. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda pertama kali mendengar informasi soal ada anggota polisi yang diduga tertembak oleh anggota polisi lainnya? Ya normal-normal saja karena Kompolnas sendiri ada melakukan penelitian ya. Ini pertama tentu yang terlintas, ini penyalahgunaan disebabkan oleh kelalaian disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua tentu ini ada masalah apa kok bisa ada terjadi penembakan. Nah, kita dalam pantauan Kompolnas ketika mendapat informasi ini tentu langsung cepat berkoordinasi ke pihak internal, ke pengawas internal Polri, itu ada apa? Nah, apa sebenarnya yang terjadi, secepatnya bisa dijelaskan kepada publik apa yang terjadi di sana. Jangan apa yang dijelaskan kepada Kompolnas dari internal? Ya tentu koordinasinya kan ada hal yang sifatnya internal untuk Kompolnas dan Polri, ada hal yang terkait dengan kepentingan publik. Ya. Terkait dengan kepentingan publik itu yang diharapkan Kompolnas agar persoalan ini dijelaskan. Tentu akan dilihat dulu, diperiksa, didalami apa sesungguhnya kronologinya seperti apa, itu yang dijelaskan. Nah, dalam beberapa waktu perkembangan terkini sekarang kan karena ini sudah ada korban yang tewas. Ya. Sudah ada korban yang tewas itu tentu harus diselidiki. Nah, baik itu secara disiplin, kode etik maupun ya pidana. Kalau memang itu disebut kelalaian ya maka itu tentu harus diselidiki. Dalam hal ini Kompolnas sudah mendapatkan penjelasan soal ini dari polisi sendiri, dari internal polisi. Terlepas ada penjelasan atau tidak, yang pasti Kompolnas mendorong agar persoalan ini karena ada korban yang tewas diselidiki, tidak hanya dari aspek disiplin dan kode etik terkait misalnya kelalaian dalam menyimpan senjata api atau memegang dan atau kelalaian apapun, tapi ini ada korban tentu dilakukan penyelidikan secara pidana juga. Itu yang kami dorong, Cindy. Sementara ini proses berjalan. Sementara ini dalam pantauan Kompolnas, proses penyidikan ini berjalan dan kita dorong itu diusut secara profesional, transparan dan akuntabel. Ya jelaskan saja adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi itu, Cindy. Baik. Kalau menurut Pak Yusuf, apakah ini kelalaian atau ada kesalahan? Kelalaian itu kan bisa disengaja ataupun tidak. Di dalam penelitian Kompolnas sendiri terkait dengan penggunaan senjata api itu kelalaian yang disengaja itu misalnya ya penyimpanannya sudah tahu penyimpanannya itu tidak layak, katakanlah senjata api itu yang sudah tidak layak tapi dipaksakan sehingga jatuh, bisa hilang dan sebagainya. Nah,
Kelalaian magazin, nah magazin kalau dia senjata api berupa pistol itu lalai misalnya karena tidak dikunci atau apa kan begitu misalnya terjadi. Nah semuanya ini kan harus diselidiki. Kelalaian yang disebabkan oleh apa? Oleh senjatanya yang bermasalah atau oleh penggunanya. Semuanya harus diselidiki. Karena ada pernyataan dari ayah korban yang menyatakan ada dugaan ini ada kesengajaan sehingga insiden ini terjadi. Ya, sekali lagi yang namanya kelalaian itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, jadi dalam delik pidana sendiri namanya kelalaian itu ketidakhati-hatian. Apakah unsurnya soal dugaan juga jual beli senjata itu juga masuk juga dalam dugaan dari keluarga korban. Apapun karena ini sudah ada korban yang meninggal, ini harus ditangani secara serius, secara profesional, diselidiki. Karena sudah ada tersangkanya, maka kita dorong itu publik diberikan, keluarga yang paling utama diberikan rasa keadilan. Itu. Pak Yusuf, karena tadi sudah disebutkan ada satu korban yang kehilangan jiwa, satu korban jiwa. Sudah ada 2 tersangka, tapi sampai sekarang polisi masih belum merilis pernyataan resmi soal kasus ini. Kita berkaca pada kasus beberapa saat lalu yang menggemparkan soal kepolisian, kasus kematian Yosua Huta Barat yang akhirnya diketahui ada Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo yang menjadi pelakunya. Supaya ini berkaca dari kasus itu dan belajar supaya tidak menjadi isu yang sangat liar, bagaimana Kompolnas mendorong polisi melakukan hal-hal untuk melakukan rilis kepada publik secara terang dan transparan? Kompolnas Cindy sebagai pengawas eksternal fungsional yang memantau dan menilai, kami pastikan bahwa proses penanganan peristiwa ini benar-benar secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, kami sudah dalam melakukan pemantauan, sudah terpantau, ini sedang diproses. Yang perlu kita adalah profesionalismenya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, jelaskan apa adanya. Tidak ada obstruction of justice juga ya? Diharapkan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan ini agar rasa keadilan keluarga dan masyarakat untuk informasi yang benar itu benar-benar diperoleh. Itu Cindy. Kami terus mendorong awal agar ini diusut secara adil. Itu saja. Terima kasih Pak Yusuf sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Saudara, Presiden Joko Widodo membantah cawe-cawe dalam gejolak internal Partai Golkar. Jokowi menegaskan gejolak yang terjadi di Golkar adalah urusan internal. Informasinya usai jeda. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Selalu ada cara jenius buat cerita traveling kamu makin seru. Gak repot lagi bawa cash, sambungin mata uang asing ke kartu debit Genius. Buat belanja, tarik tunai, sampai jadi tiket MRT. Semuanya bisa dan tercatat di aplikasi Genius. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Sistema. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall.
Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Disti Larasati, berdiri di atas trotoar jalan. Puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan Sport Center di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dibongkar. Satuan Polisi Pamong Praja membongkar 50 lapak PKL di kawasan Sport Center Indramayu. Tidak ada perlawanan dari pedagang selama proses pembongkaran. Bahkan sebagian pedagang memilih untuk membongkar sendiri lapak dagangannya. Selain karena menyalahi aturan karena berdiri di atas trotoar dan tidak memiliki IMB, penertiban juga dilakukan karena telah merusak keindahan. Kami akan kembali memperbarui informasi Anda dalam Kompas Update 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saudara, Presiden Jokowi membantah cawe-cawe dalam gejolak internal Partai Golkar. Menurut Jokowi, hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Presiden Jokowi membantah ada keterlibatan istana dalam dinamika di Partai Golkar saat ini. Jokowi menegaskan gejolak yang terjadi di Partai Golkar adalah urusan internal. Sementara ketika ditanya soal pertemuannya dengan Erlangga Hartarto kemarin, Jokowi menegaskan hanya rapat biasa. Sebelumnya, sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong Munaslup untuk mengganti Ketua Umum Erlangga Hartarto karena dinilai tak maksimal menghadapi pemilu 2024. Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Itu rapat kok. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan ia bukan juru kampanye bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Gibran menyebut saat ini tim pemenangan Ganjar belum terbentuk. Saat bertemu relawan Jokowi di Jakarta, Gibran membantah dirinya bukan juru kampanye atau jurkam bacawa pres Ganjar Pranowo. Gibran menyebut tim pemenangan Ganjar hingga kini belum terbentuk. Terkait dirinya menjadi kandidat jurkam, Gibran mengatakan menunggu arahan. Ibu juga jangan terpengaruh, terframing dengan pemberitaan media yang sekarang, misalkan posisi ditarik kiri kanan. Ada pemberitaan Gibran ini jurkam,
besoknya ada pemberitaan Gibran bukan curkam. Jangan dipercaya semua. Bapak Ibu nunggu saja arahan dari Pak Jokowi. Tim resminya memang belum terbentuk. Kampanye belum mulai. Beritanya udah ngaco semua. Ya. Kasihan warga yang membaca. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan sedang menyiapkan sejumlah anak muda untuk jadi juru kampanye Ganjar. Selain Gibran Rakabuming Raka, terdapat nama putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah menyatakan siap menjadi jurkam Ganjar. Anak muda lainnya yang akan dijadikan jurkam diantaranya putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyiapkan sejumlah anak muda untuk menjadi juru kampanye. Alam sendiri anak muda. Mas Gibran sudah menyatakan siap menjadi jurkam. Di Surabaya ada seorang anak muda yang namanya Seno. Anak-anak muda yang memang kita persiapkan, bukan sekedar mengandalkan kemudaannya, tetapi anak muda yang memang punya visi, tetapi memahami berbagai persoalan-persoalan politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya membahas mengenai nama bakal calon wakil presiden usungan PDI Perjuangan mendampingi Ganjar Pranowo. Pertemuan Muhaimin dan Puan kali ini adalah lanjutan komunikasi PDIP dengan PKB pada saat peringatan hari lahir PKB ke-25 di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Muhaimin menyebut hubungan PKB dengan PDIP saat ini masih berdinamika dan terus berproses, belum berbicara mengenai syarat berkoalisi dengan PKB. Saya dengan teman-teman PKB akan senantiasa siap berkomunikasi, berdiskusi, berbagi informasi untuk perkembangan politik nasional hari ini dan nanti menjelang pemilihan umum yang akan datang. Ketua DPP Puan Maharani mengajak PKB bergabung koalisi bersama PDI Perjuangan. Puan menyebut hubungan PDIP dan PKB 10 tahun terakhir berjalan dengan harmonis. Namun namanya politik itu kan dinamis. Tentu saja masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu masih bisa PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan, karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang. Kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun. Kemudian di DPR kita sama-sama mengawal DPR, lembaga legislatif juga bersama-sama. Saya ketuanya, Caimin wakil ketuanya, dan selalu harmonis. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hari ini menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Puan menyebut kebersamaan PDI Perjuangan dan Partai Golkar mulai terjalin hari ini. Dalam pertemuan itu Erlangga menyerahkan karangan bunga warna merah dan putih. Puan menyebut menghadapi Pilpres 2024, kebersamaan PDIP dan Golkar dimulai hari ini, di mana kedua parpol merasa memiliki hati yang sama. Puan berharap nantinya bisa bersama-sama dengan Golkar di Pilpres 2024. Terkait kemungkinan Golkar memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, Erlangga menyebut politik masih cair dan akan menunggu pembicaraan dengan tim teknis. Kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Ya tentunya kita akan cair. Kita lihat di tempat ini kan ada P3, kemudian masih ada PAN. Jadi kita akan lihat secara keseluruhan. Berarti memastikan PDIP pindah ke Ganjar Pranowo dan kita akan lihat ke depan karena masih banyak hal teknis. Nah itu juga yang dibahas dengan tim teknis nanti. Ayah terdakwa Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, mengaku keberatan membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah untuk keluarga korban David Ozora karena ketidakmampuan ekonomi. Informasi selengkapnya usai jeda.
Kong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan Gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di kusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Sistema. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Only terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Ayah Shane Lucas, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, mengaku keberatan membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Ayah Shane menyebut alasan ketidakmampuan ekonomi menjadi faktor utamanya. Saat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ayah Shane juga menjelaskan tidak pernah mengenal dan bertemu terdakwa Mario Dendi. Ayah Shane Lucas hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi yang meringankan putranya sebagai terdakwa. Dalam keterangannya, ia mengaku bahwa keluarganya memiliki kesulitan ekonomi untuk membayar restitusi. Dalam keterangan, saksi meringankan hari ini juga membeberkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga Shane. Dalam keterangannya, Shane saat ini tidak melanjutkan sekolah karena menjadi tulang punggung keluarga. Rumah kontrakannya yang terdiri hanya dari satu kamar dan ayahnya yang terkena PHK dampak dari pandemi COVID-19. Mamanya sudah nggak ada. Sejak kapan ibunya? Keberadaan saya pun tidak akan, itu saya keberatan karena tidak kemampuan ekonomi juga seperti itu. Keberatan dalam arti kalau sampai Shane amit-amitnya terkena pidana tambahan dari gimana? Begini, saya percaya hakim bisa menilai yang terbaik, termasuk korban. Gitu. Nah, seperti saksi tadi sudah disaksikan sama anak kekasih Cio. Seperti itu loh anak saya, mungkin dia mendengarkan apa nasihat-nasihat orang tuanya, rendah hati, harus menghormati yang lebih tua dari kita, bantu teman, harus bisa memaafkan. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo, ayah terdakwa Mario Dendi, juga tidak bersedia menanggung restitusi atau biaya pengobatan yang dibebankan kepada anaknya karena menganiaya David Ozora.
Pernyataan itu tertuang dalam sebuah surat yang dibuat Rafael dari balik jeruji besi rumah tahanan KPK. Dalam surat yang dibacakan penasihat hukum Mario Dendi, Andreas Nahot, Rafael Alun menilai anaknya sudah dewasa sehingga bisa membayar restitusi secara mandiri. Selain itu, Rafael mengaku seluruh asetnya telah disita KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban. Sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami, yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening-rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Tentara Angkatan Udara Iran menggelar latihan tempur untuk pengamanan pulau penghasil minyak. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Ada yang baru nih, K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, brightening plus antibakterial. Kirawo, lawan bakteri body acne, kuang skin cerah, mulus terawat. Wah, kita cantik. Let's dance. Bye jerawat. Let's get K-Natural White Jeju Lemon. Baru, glowing and healthy skin is yours. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Tentara Angkatan Udara Iran melakukan latihan tempur pada Senin waktu setempat. Latihan digunakan untuk pengamanan pulau penghasil minyak. Ada 90 jet tempur yang dilibatkan dalam pelatihan yang dinamakan Pemuja Pemimpin Tertinggi 11. Tentara Iran juga meluncurkan drone tempur ke arah target yang ditentukan. Iran mengklaim pelatihan ini ditujukan untuk mengamankan 3 pulau yang dikuasai sebagai penghasil minyak mentah.
بومی و آموزش‌های کیفی و مهارت‌های عالی که داره و با جانفشانی و حرکت جهادی خود امنیت بسیار قابل قبول و مناسبی رو برای فضای کشور تأمین کرده و از جمله در تنگه هرمز، فراز جزایر سگانه قهرمان تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا امنیت فضای کشور رو تأمین کرده و هیچ دشمنی، هیچ قدرت حاضر در منطقه توانمندی نفوذ و تجاوز به فضای کشور رو ندارن. Rangkaian latihan tempur militer Taiwan terus berlanjut. Kali ini militer Taiwan menggelar latihan di pantai dekat ibu kota New Taipei City. Sejumlah tank diterjunkan dalam latihan Han Kuang. Tank menghadapi musuh dan menembak target di laut. Taiwan menyebut latihan yang dilakukan ini untuk meningkatkan strategi pertempuran serta bentuk antisipasi terhadap potensi invasi Tiongkok. 每一个演练啊，都是针对敌情的判断跟敌最可能的行动来做操演啊。我想，今天我们的两岸的情势，或是我面对的军事威胁都非常的清楚。我们想要传达的就是我们会尽全力来防卫国家。 Penyanyi asal Dublin, Irlandia, Sinead O'Connor meninggal dunia di usia 56 tahun. Penyanyi ini bertahun-tahun berjuang menghadapi masalah kesehatan mental. Informasinya sesaat lagi. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarin se-online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ada yang baru nih, K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, brightening plus antibakterial. Kirawo, lawan bakteri body acne. Kuang skin cerah, mulus terawat. Wah, Ipra, cantik. Let's dance. Baik perawat, let's get K-Natural White Jeju Lemon. Baru, glowing and healthy skin is yours. Wingscan. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sedia payung sebelum hujan. Ih, sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Apa jadinya kalau kamu dapat untung dari uang yang diproduktifkan dengan analisa yang baik dan no riba-riba klub? Hah? Emang ada? Kamu nyanyi? Ya ada lah. Wah, imbal hasilnya kompetitif, bisa dibagi per bulan lagi. Dengan kehati-hatian, sistem pendanaan dikelola secara syariah. Satu lagi, ini bukan hanya tentang untung, tapi berapa banyak kebaikan yang kamu sebarkan. Kazwa untuk kamu sekarang dan masa depan. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka.
Ini sangat bagus. Indonesian Petroleum Association kembali menggelar konvensi dan pameran ke-47 tahun 2023 bertema Enabling Oil and Gas Investment and Energy Transition for Energy Security. The oil and gas industry is facing increasing pressure to clarify the implication of energy transition for their operations and business models, and to explain the contribution that they can make to reduce greenhouse gas emissions. Tema IPA Convex tahun ini dipilih dengan mempertimbangkan dua kondisi, yaitu transisi energi dan investasi hulu migas. Jadi peran industri hulu migas akan tetap penting dalam memenuhkan kebutuhan energi Indonesia ini, sambil melakukan upaya agar industri hulu migas terus mengurangi emisi karbonnya. Selain pameran, juga ada sesi panel diskusi yang melibatkan sejumlah narasumber untuk menyemarakan IPA Convex tahun ini. Sinead O'Connor, pelantun lagu patah hati terbaik dunia, Nothing Compares to You, meninggal di usia 56 tahun. Penyanyi itu bertahun-tahun berjuang mengatasi masalah kesehatan mental. Dikenal penuh kontroversi. Kehidupan pribadinya pun sempat membuat dirinya depresi. You know, both in her look, her voice, everything about her, yet she was clearly so conflicted about it. She clearly had some mental health issues that she grappled with on and off for decades. Tahun 2018, O'Connor mengumumkan dirinya masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Syuhada Syadakat. Kabar kematiannya mengagetkan dunia. Lagu patah hati terbaik itu pun kembali berkumandang. Informasi tadi saudara menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Fris. Ganjar dan Prabowo menimbulkan spekulasi arah dukungan sang anak presiden. Ini pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Lalu benarkah Gibran membidik kursi cawapres? Mas Gibran lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Bersama Gibran Rakabuming Raka dalam Rosi, Kamis 27 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Rizuna Gali. Dan saya saudara Adisti Larasati, mendapat amanat menjadi wakil rakyat, tapi para wakil rakyat malah justru bikin ulah yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota dewan. Mulai dari main game saat rapat, hingga ketahuan mengonsumsi narkoba. Dan informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri di kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Presiden Joko Widodo membantah ikut cawe-cawe terkait kisruh di internal Partai Golkar. Jokowi menegaskan kisruh Golkar merupakan masalah internal. Di akhir acara nanti kami juga akan menayangkan video pilihan saat sebuah crane setinggi 54 lantai di Manhattan, New York, Amerika Serikat terbakar dan terjatuh usai menabrak gedung bertingkat.
Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan 10 rumah di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Warga gotong royong berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga yang lain. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Lore dan Jalan Bolu, Kelurahan Sea, Latambaga, Kolaka pada Kamis 27 Juli 2023 dini hari. Sebagian besar rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu, saudara, dan juga papan, serta kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan membakar 10 rumah. Warga sempat bergotong royong untuk memadamkan api sebelum mobil pemadam kebakaran sampai di lokasi. 7 unit mobil damkar ini dikerahkan. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini. Sebuah rumah berlantai 3 yang dijadikan tempat indekos dan warung nasi terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api membakar rumah di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta pada Kamis 27 Juli. Api diduga berasal dari lantai 3, lalu menjalar ke lantai 2 dan dasar. Material rumah ini, saudara, mayoritas terbuat dari bahan mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar. Salah seorang penghuni rumah menangis dan meminta maaf kepada warga atas peristiwa tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan hingga api padam dalam waktu kurang dari 1 jam. Diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi, mak-mak di Riau bakar warung remang-remang di kawasan perkebunan sawit di Desa Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ini baru 1 ya. Mama di Desa Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau mengamuk dan membakar warung remang-remang. Aksi ini dipicu beredarnya video pengunjung kafe berjoget erotis disiarkan melalui media sosial. Kafe remang-remang diduga jadi tempat prostitusi. Resah atas operasional warung remang-remang, warga bakar 2 warung. Setelah kejadian, polisi kemudian menyisir aktivitas warung yang dijadikan tempat prostitusi. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri di kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian Kamis 27 Juli. Pengacara Panji Gumilang hari ini mendatangi Barreskrim Polri untuk menyampaikan alasan Panji Gumilang tak bisa memenuhi panggilan polisi. Kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun mengatakan Panji tidak dapat hadir karena tengah dalam keadaan sakit. Tim Panji Gumilang lalu meminta jadwal orang pemeriksaan. Kuasa hukum Panji Gumilang memastikan kliennya kooperatif. Ada sakit, kecapean, kesibukan begitu banyak, maka hari ini kita berhalangan hadir seperti itu. Minta dijadwalkan ulang kapan, Bang? Ya nanti kita akan komunikasi lagi kapan mau dijadwalkan. Bukan Kamis, 3 Agustus. Kenapa? Bukan Kamis 3 Agustus. Ya nanti kita akan sampaikan. Saudara, Presiden Jokowi membantah ikut cawe-cawe terkait dengan kisruh di internal Partai Golkar. Presiden tegaskan kisruh Golkar merupakan masalah internal. Presiden Joko Widodo tegaskan gejolak yang terjadi di Partai Golkar adalah masalah internal Golkar dan tak ada urusannya dengan istana. Hal tersebut disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Tiongkok Kamis 27 Juli. Saat memberikan pernyataan, Jokowi didampingi oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya Luhut dan Bahlil menyatakan kesiapannya maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita.
Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Usai pertemuan, Puan mengungkapkan harapannya agar PKB dapat bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Muhaimin menerima kedatangan Puan di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis siang. Usai pertemuan, Muhaimin mengatakan PDI Perjuangan sudah seperti keluarga sendiri. Dialog bersama PDI Perjuangan terus terbuka. Meski demikian, Muhaimin menegaskan apapun sikap PKB tetap akan didiskusikan dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudah 11 bulan PKB bergabung dengan koalisi bersama Gerindra. Namun namanya politik itu kan dinamis. Tentu saja masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu masih bisa PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan, karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana misalnya. Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Tapi sejauh ini Pak Prabowo pasti akan menjadi tempat kita berkonsultasi lah dalam PKB mengambil sikap. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku tidak pernah mengintervensi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam urusan politik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan ia membebaskan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu untuk menentukan pilihan. Sebelumnya Saudara Khofifah disebut-sebut menolak menjadi bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan. Kayak Mbak Khofifah, saya temenan sama dia. Saya dengar kan dia, mau jadi gini, ya karepnya Mbak Khofifah. Nggak ada saya kalau telepon, Mbak, jangan ke situ loh. Tanya, ayo, kalau saya pernah ngomong enggak, ya karepmu. Mau ke sana boleh, mau ke sini ya boleh, gitu loh. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku memang memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sejak membantu Presiden keempat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sementara soal langkah politik setelah namanya digadang-gadang jadi cawapres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak mau berkomentar banyak. Aku ini masih pakai tak kerja sebaik-baiknya. Saudara, menuju pemilihan legislatif, masyarakat justru disuguhkan dengan ulah anggota dewan yang tak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Dari main game, di ruang rapat, hingga mengkonsumsi narkoba. Ulasannya usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Health is life.
Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Mendapat amanat menjadi wakil rakyat tentu sudah sepatutnya para anggota dewan yang bermartabat punya perilaku terhormat. Tapi apa jadinya kalau para wakil rakyat malah justru bikin ulah yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota dewan. Seperti ada yang main game saat rapat, ada juga yang main tangan atau terlibat penganiayaan. Hingga ketahuan mengonsumsi narkoba. Kelakuan-kelakuan tidak terpuji tadi sudah pasti mencederai kepercayaan rakyat.
Ya, saudara, jika ingat penggalan lirik lagu milik Iwan Fals, wakil rakyat ya seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Nah, kalau wakil rakyat yang satu ini bukan lagi tidur ya, tapi terekam saat bermain game pada saat rapat. Ya, ulah anggota Komisi C DPR DKI dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega ini tengah jadi sorotan ataupun perbincangan. Karena apa? Karena Cinta Mega terekam tengah bermain game di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis 20 Juli yang lalu. Padahal, saudara, saat itu tengah berlangsung rapat bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Cinta Mega, saudara, terlihat menggeserkan tablet miliknya, tapi tetap dengan layar menyala dan menayangkan sebuah game. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Cinta Mega akhirnya meminta maaf atas viral video dirinya kedapatan bermain game saat rapat paripurna di gedung DPRD DKI. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan yakni Cinta Mega mengaku lalai dan bermain game saat ruang rapat. Saya meminta maaf kepada semua pihak, terutama fraksi saya atas kejadian tersebut dan saya menerima konsekuensi berupa sanksi apapun. Ternyata tidak hanya meminta maaf, Cinta Mega juga mengklarifikasi soal dirinya yang main game slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Lewat keterangan tertulis, Cinta menyangkal sedang bermain game slot saat menunggu sidang paripurna dimulai. Saya nggak tahu slot. Saya sebelumnya mainkan Candy Crush, karena saya taruh di meja, nggak saya mainkan. Katanya itu iklan. Begitu klarifikasi yang dituliskan Cinta Mega soal dugaan dirinya bermain game slot. Ya, terlepas apapun permainan yang dimainkan oleh Cinta Mega, mau itu game slot ataupun bukan, tetap saja ya, perilaku yang dilakukan oleh Cinta Mega sebagai anggota dewan ini tidak etis. Apalagi bermain game dilakukan di tengah-tengah rapat. Setelah menerima rekomendasi dari fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memutuskan untuk memecat Cinta Mega dan akan merekomendasikan langkah pergantian antar waktu atau PAW. Cinta juga tidak dicalonkan kembali di pemilu 2024. Dan selanjutnya, DPD akan mengirimkan laporan dan rekomendasi ke DPP PDI Perjuangan untuk menentukan bagaimana nasib Cinta Mega termasuk soal status keanggotaan partai. Apapun udah salah di sana ya. Jadi nggak ada urusan mengenai slot kayak game kayak ya. Salah aja. Titik itu. Saya mohon maaf. PAW. Ya. Nah, nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP partai. Ya, meski Cinta Mega sudah mendapat sanksi keras dari fraksinya, hal ini tidak menghentikan laporan dari sejumlah pihak. Seperti yang dilakukan Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta yang melaporkan Cinta Mega ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena bermain game saat rapat. Setidaknya saudara, sudah ada 2 laporan yang diterima Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Surat pengaduan tadi telah diterima oleh Badan Kehormatan Dewan. Dan kenapa kita membuat pengaduan ke BK DPRD DKI Jakarta? Karena kita ingin menyahuti permintaan dari Badan Kehormatan Dewan, yang mana Badan Kehormatan Dewan 2 hari yang lalu menyatakan tidak bisa memproses dugaan pelanggaran etik tersebut kalau tidak ada laporan dari masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mendorong Badan Kehormatan untuk segera tindak lanjut anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega yang viral karena bermain game di ruang rapat paripurna. Perbuatan Cinta tidak etis dan tidak mencerminkan sebagai seorang wakil rakyat. Seharusnya anggota Dewan fokus membahas kepentingan rakyat dan pembangunan daerah ketika sedang menjalankan tugasnya. Saya kira ini menjadi pemandangan yang tidak etis, menjadi pemandangan yang tidak elok, karena seorang anggota dewan itu adalah mereka yang mewakili rakyat. Jadi dalam keseharian hidupnya, dalam rapat-rapat yang menurut saya
selalu dilaksanakan oleh forum kedewanan itu harus disikapi dengan serius, fokus, dan hanya berpikir untuk rakyat, hanya berpikir untuk Jakarta misalnya. Jangan sampai di tengah rapat justru oknum anggota dewan malah sibuk main game, sibuk untuk urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Ternyata saudara, tidak hanya cinta Mega, pada bulan April yang lalu Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dari fraksi Golkar diduga James Arthur Konjongian diduga melakukan penganiayaan pada seorang perempuan. Dalam video, anggota fraksi Partai Golkar itu terlihat sedang cekcok dengan seorang perempuan. Ya, berlokasi di sebuah kamar apartemen, perempuan ini mengaku jadi korban penganiayaan. Saat dikonfirmasi, James membantah adanya kekerasan. Kalau kita simak, nama James Arthur Konjongian ini bukan sekali ini saja menjadi perhatian publik. Sebelumnya, pada Januari 2021 yang lalu, James ini juga sempat viral usai sang istri menghadang mobilnya hingga terseret. Dan aksi nekat sang istri ini dilakukan karena ia melihat ada perempuan lain di dalam mobil sang suami. Sempat dipanggil oleh Badan Kehormatan, James Arthur ini sempat meminta maaf kepada publik lantaran membuat gempar. Ya, meski membantah melakukan penganiayaan, namun DPD Partai Golkar akhirnya mengambil sikap dengan mencopot James Arthur Konjongian dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dan dari kepengurusan Partai Golkar Sulawesi Utara. Selain itu, saudara, Golkar juga membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus dugaan penganiayaan perempuan oleh James Arthur Konjongian. Dan satu lagi saudara, kasus yang ini juga bikin geleng-geleng kepala ya. Baru 6 bulan jadi anggota DPRD Lombok Tengah. Politikus Partai Berkarya Rian Ferdiansyah ditangkap polisi karena kasus narkoba pada Mei 2023. Anggota DPRD ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Lombok Tengah ketika pesta sabu bersama dengan 2 rekannya di sebuah rumah di Desa Puyung, Lombok Tengah. Dalam penangkapan itu, saudara, polisi mengamankan ada 0,37 gram sabu beserta dengan alat isapnya. Dan hingga kini kasus anggota DPRD Lombok Tengah yang terlibat narkoba masih diselidiki oleh Badan Kehormatan DPRD Lombok Tengah. Tentu saja, sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya setiap anggota dewan ini menjaga marwah dan juga martabatnya. Jangan cuma obral janji manis saat butuh suara, tapi justru berperilaku yang tidak etis dan memberikan contoh buruk ketika sudah punya kuasa. Informasi lain yang juga akan hadir di berita utama adalah anggota Densus 88. Ini diduga tertembak oleh senior. Keluarga korban meminta kasus ini untuk diungkap. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kebersamaan Gibran dengan 2 baca pres, Ganjar dan Prabowo, menimbulkan spekulasi arah dukungan sang anak presiden. Ini pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Lalu benarkah Gibran membidik kursi cawapres? Mas Gibran lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Bersama Gibran Rakabuming Raka dalam Rosi. Kamis 27 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat pos, bukan soya biasa. Anda menyaksikan Kompas Update, saya Adisti Larasati. Diduga akan melakukan tawuran, ada belasan pelajar ditangkap polisi di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Sedikitnya 13 pelajar ini ditangkap berikut dengan barang bukti senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran pada Kamis sore. Saat diperiksa dari dalam tas ditemukan senjata tajam, celurit, penggaris besi. Para pelajar kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut.
Kompas Update akan kembali memperbarui informasi Anda dalam Kompas Update 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat, yang pertama ada polisi diduga tertembak senior. Saudara, seorang anggota Densus 88 tewas diduga tertembak oleh 2 seniornya. Keluarga korban histeris dan meminta kasus ini diusut tuntas secara terbuka. Duka mendalam dirasakan keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Tangis pilu orang tua Bribda Ignatius mengiringi kepergian sang anak tercinta. Mereka tak menyangka sang anak yang tengah bertugas justru pulang tinggal nama. Apalagi sang anak diduga tertembak oleh seniornya pada Minggu dini hari di Bogor, Jawa Barat. Tanda tanya tentu hinggap di benak orang tua korban. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka pun meminta agar kasus ini bisa diungkap secara terang benderang. Memohon kepada Bapak Kapolri, ya, bahkan Bapak Presiden sekali sebagai pimpinan negara, supaya Bapak Kapolri menindak tegas pelaku yang telah melakukan kesalahan ini, supaya ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, dan supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang telah terjadi pada anak saya.
Sementara itu, Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan membenarkan adanya insiden yang menewaskan Bribda Ignatius. 2 rekan senior korban telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain mencari motif insiden itu, polisi juga tengah mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan kedua pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, saudara, anak minta ayah pembunuh dibekuk. Video 2 bocah yang meminta aparat hukum dan Presiden Jokowi untuk menangkap sang ayah yang telah membunuh ibu mereka tahun 2015 silam. Pelaku akhirnya dibekuk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu malam. Inilah jeritan hati 2 bocah di Lampung. Mereka adalah kakak adik yang telah kehilangan kedua orang tua di usia belia. Ibu mereka meninggal dunia setelah dibunuh oleh ayah kandung pada tahun 2015 silam. Sang ayah melarikan diri entah kemana. Anak-anak ini pun memohon bantuan kepada Presiden Jokowi dan polisi untuk segera menangkap pelaku. Kini kedua bocah itu tinggal bersama Sulastri, sang nenek. Dengan penuh keterbatasan, Sulastri berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Meski ia terpaksa meminjam barang atau uang kepada tetangga. Warung gitu, tapi seandainya habis tumbuh itu tetangga mau minjem, kadang-kadang tetangga udah nggak usah kembaliin gitu. Walaupun pelaku sudah dapat, tapi kami sudah melakukan penyidikan hingga kami mengetahui kebenaran pelaku. Permintaan 2 bocah yang viral ini pun terkabul. Sang ayah akhirnya berhasil dibekuk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu kemarin. 8 tahun menghilang, rupanya pelaku bersembunyi di perkebunan sawit Sungai Tawang Estate. Dan kini ia sudah berada di Polres Kapuas Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya, 2 pria duel di jalan. Gara-gara tak terima dituduh mencuri, seorang pria di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengajak duel musuhnya. Namun ia terkena sabetan senjata tajam hingga dirawat intensif. Iwan dan Soekarno terlibat duel di pinggir jalan wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya, Iwan diduga menuduh Soekarno telah mencuri barang miliknya hingga cekcok pun tak terelakkan. Kian memanas, keduanya lantas terlibat perkelahian yang berujung pada penganiayaan. Soekarno terkena sabetan senjata tajam hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Luka tusukan itu ditimbulkan akibat penuduhan ataupun dugaan dari pihak si tersangka terhadap korban yang menuduh si korban melakukan pencurian beberapa barang milik si tersangka. Kehilangan nuduh uang sini lah. Oh, seperti hilang nuduh, gitu. Nuduh suami gitu. Iya, nuduh. Meski korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi, namun petugas sudah sempat mendatangi TKP untuk memeriksa. Mereka masih menunggu kondisi korban membaik untuk dimintai keterangan. Judi Kiswanto, Kompas TV, Palembang. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ada evakuasi 8 petambang hilang. 8 orang petambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah hilang saat terjadi kebocoran air pada Rabu malam. Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan penyedotan air dari dalam lubang tambang. Inilah yang dilakukan oleh petugas tim SAR gabungan. Mereka menurunkan kamera hall untuk mendeteksi dan memberi gambaran kondisi di dalam lubang tambang. Kemampuan kamera yang dapat beroperasi di dalam air juga akan memberi gambaran nyata seberapa dalam lubang tambang serta apakah berkelok atau tidak. Hal ini penting demi menentukan langkah yang akan diambil para petugas untuk menyelamatkan para korban. Kamera hall, bor kamera hall. Alat ini cara kerjanya akan mengambil gambar posisi sumuran persis di bawah yang dihubungkan kemudian dengan monitor di sana. Saya akan mengusulkan untuk ditutup ya kepada provinsi atau pemerintah pusat. Sebelumnya 8 petambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah hilang setelah terjebak di dalam lubang tambang Selasa malam. Diduga terjadi kebocoran air dari lubang tambang di sebelah TKP sehingga 8 petambang itu terjebak.
Pada Rabu pagi, petugas berupaya menyedot air dalam lubang yang diperkirakan setinggi 15 meter. Selain itu, kondisi lubang yang sempit juga menyulitkan proses evakuasi. Dan hingga Kamis siang, belum ada pekerja tambang yang berhasil ditemukan. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Terakhir, saudara, sayembara tangkap pencuri. Marak aksi pencurian, warga di Kelurahan Cipare, Kota Serang, Banten mengadakan sayembara. Mereka akan memberikan hadiah uang jika berhasil menangkap pencuri. Rekaman detik-detik seorang pencuri yang beraksi di sebuah indekos di Kelurahan Cipare, Kota Serang, Banten. Aksi pencurian terjadi saat kondisi sekitar sepi. Kerap kali terjadi pencurian membuat warga sekitar geram. Mereka pun berinisiatif menggelar sayembara tangkap pencuri dengan imbalan hadiah uang senilai 3 juta rupiah. Anak-anak kos yang dicurinya. Jadi akhirnya saking saya pribadi merasa terpanggil untuk mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Selain itu, pemuda sekitar turut membantu dengan berjaga setiap jam 9 malam hingga 6 pagi. Semenjak ada sayembara, maling-maling pun agak mengurangi. Tapi emang seberapa sering sih Pak di sini? Kalau sering sih ya seminggu 2-3 kali mah motor kecurian pasti ada. Oh. Karena di sini di lingkungan banyak warga juga ya sudah padat juga. Warga berharap sayembara ini bisa mengurangi angka pencurian yang terjadi di lingkungan mereka, sambil tetap berharap para pelaku yang sudah menggasak harta korban bisa segera ditangkap. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Saudara, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dugaan suap, pengadaan barang dan jasa. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Shopee. Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Oh
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Selalu ada cara jenius buat cerita traveling kamu makin seru. Gak repot lagi bawa cash, sambungin mata uang asing ke kartu debit jenius. Buat belanja, tarik tunai, sampai jadi tiket MRT. Semuanya bisa dan tercatat di aplikasi Jenius. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Merespon hal ini, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum. Dalam jumpa pers Rabu malam, KPK mengungkap Henry bersama dengan tersangka lain diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor pemenangan proyek. Merespon persoalan ini, Presiden Jokowi menegaskan proses hukum harus dihormati. Selama ini pemerintah terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga, termasuk dengan e-katalog. Hal ini disampaikan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Tiongkok pada Kamis pagi. Sistem seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelumnya hanya 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menyebut akan mendalami sumber harta kekayaan yang dimiliki oleh Kepala Basarnas. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Kepala Basarnas memiliki kekayaan 10,9 miliar rupiah. KPK akan mendalami apakah ada tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi dari harta milik Kepala Basarnas. Jumlah kekayaan Kepala Basarnas ini dikaitkan dengan dugaan korupsi, gratifikasi, penerimaan gratifikasi. Nanti itu kita dalami lagi ya. Okay. Kita ke informasi lain, polisi mengamankan sekitar 1.000 tabung LPG subsidi 3 kg di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Terjaring dalam razia, tabung gas melon tersebut diduga akan diselundupkan. Polres Konawe Utara mengamankan barang bukti berupa 1.132 tabung LPG subsidi 3 kg pada Kamis dini hari tadi. Tabung gas ini diduga akan dibawa keluar wilayah Sulawesi Tenggara melalui jalur darat.
Selain itu, polisi mendapati 295 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite serta 7 buah jerigen berisi solar. Polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pengembangan atas dugaan tindak pidana tersebut. Razia 21 di depan Mapo dan di beberapa titik di sepanjang jalur Trans Sulawesi, yang mana kami laksanakan kegiatan razia tersebut pada jam kecil, yaitu jam 3 sampai jam subuh sampai jam 6, dan kami dapatkan hasil yang mana dari kegiatan tersebut alhamdulillah ada 10 mobil yang dapat kami amankan. Sementara di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, petugas merazia pemakaian LPG subsidi 3 kg. Petugas mendapati tabung subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan digunakan di sejumlah kafe dan juga hotel. Petugas dari Biro Perekonomian Jawa Timur memberikan peringatan tertulis kepada pihak hotel dan juga kafe yang masih memakai LPG 3 kg. Petugas kemudian menyita tabung LPG 3 kg dan menggantinya dengan tabung 12 kg untuk setiap 2 tabung 3 kg. Kelangkaan LPG 3 kg ini sudah terjadi sepekan terakhir. Akibat kelangkaan, harga LPG 3 kg terus merangkak naik di pasaran. Resto ada beberapa yang kita temui masih menggunakan dan langsung kita berikan pembinaan berupa kita trade-in. Kita trade-in artinya tukar tabung. Nah, dengan harapan ke depan sudah tidak ada yang menggunakan tabung 3 kg. Sesuai Perpres 71 tahun 2001, siapa saja yang boleh menggunakan tabung LPG 3 kg seperti petani sasaran, nelayan sasaran, usaha UMKM. Sebuah kren setinggi 54 lantai di Manhattan, New York, Amerika Serikat terbakar dan juga terjatuh usai menabrak gedung bertingkat. Informasinya hadir dalam video pilihan. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pengganti supaya cacing KO. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Gue pengen minum kopi racikan barista.
Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan untuk di mana saja. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus dengan Telkomsel One. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema. Saudara, sebuah kren setinggi 54 lantai di Manhattan, New York, Amerika Serikat terbakar dan terjatuh usai menabrak gedung bertingkat di sebelahnya. Wali kota New York City mengatakan 4 orang menderita luka ringan akibat kejadian ini. Seorang ABK kapal motor Cengkeh 06 di Pelabuhan Biringkasi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas tertimpa kren di atas kapal. Peristiwa tragis ini bermula ketika proses pemuatan semen jumbo menggunakan kren sedang berlangsung. Mendadak kren yang digunakan untuk mengangkat dan merapikan semen jumbo patah dan roboh hingga menimpa korban. Usai polisi melakukan evakuasi dan olah TKP, korban pun langsung dibawa ke kampung halamannya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menutup sementara tempat pembuangan sampah akhir di Piungan, Bantul. Penutupan tempat pembuangan sampah akhir ini terhitung sejak 23 Juli hingga 4 September. Ditutupnya TPA di Piungan ini membuat seluruh depo sampah juga ikut ditutup sementara. Akibatnya tumpukan sampah pun berserakan di banyak tempat di kota Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan penutupan TPA Piungan dikarenakan telah melebihi kapasitas, serta akan dilakukan pemadatan terlebih dahulu untuk proses daur ulang. Soalnya kalau nggak gitu nanti situ kasih sampah lagi, ya nggak menyelesaikan masalah. Nanti persiapannya juga mundur lagi. Ya sudah, tutup aja. Ada alternatif ke atas supaya kita bisa nyiapkan untuk tahun 24. Saudara, seekor bayi beruang madu berumur 1 bulan diserahkan dari masyarakat Kecamatan Rengat, Indragiri, Hulu Riau ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Riau.
Sebelumnya bayi beruang madu tersebut ditemukan di sekitar kebun warga. Mengetahui bayi beruang madu merupakan hewan dilindungi, warga pun kemudian menyerahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Saat ini bayi beruang tersebut ditempatkan di Klinik Satwa BBKSDA Riau untuk dilakukan perawatan dan akan dilepas liarkan saat berusia 1 tahun. Dan saudara, informasi tadi menutup berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Distila Rasati. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Mengubah menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendadak jadi magnet baru dalam peta politik nasional. Silih berganti, Gibran didekati dua bakal capres yang tengah bersaing ketat, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak hanya bakal capres, para ketua umum parpol juga terlihat mendekati putra sulung Presiden Jokowi ini. Puncaknya saat Gibran hadir di tengah-tengah deklarasi dukungan relawannya untuk Prabowo. Kedekatan Gibran dengan Menteri Pertahanan itu mendadak menimbulkan banyak spekulasi. Kemana arah politik keluarga Jokowi? Jadi pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Amin, amin. Semua sejarah besar dibuat oleh anak-anak muda. Ingat itu, saudara sekalian. Pengamat politik menilai, dengan mendekati Gibran, Prabowo bisa mendapat dukungan dari loyalis Jokowi. Dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti dua pilpres sebelumnya. Belum selesai soal polemik main dua kaki dengan Prabowo, para relawan Gibran kini mendesak agar Gibran berani untuk maju ke kontestasi pilpres sebagai calon wakil presiden. Jadi intinya Mas Gibran harus siap untuk menjadi wapres dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan Pak Jokowi. Desakan para relawan ini menuai kritik karena dinilai bisa menciptakan budaya politik dinasti.
apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai, jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini. Usia Gibran yang belum memenuhi syarat batas usia Capres-Cawapres yakni 40 tahun masih menjadi kendala untuk pencalonannya. Putusan Mahkamah Konstitusi kini menjadi penentu bisa tidaknya putra presiden ini melenggang ke kontestasi Pilpres. Gibran yang belakangan mulai sering menemani Capres Ganjar Pranowo, gerak-gerik politiknya masih menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah di balik manuver Gibran ada arahan Jokowi? Sudah bersama saya, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang akhir-akhir ini disebut terlihat di antara dua bakal calon presiden. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka. Hai Mas Wali, apa kabar? Baik, Mbak. Jam berapa tadi landing dari Solo? Baru aja landing jam 9. Dari bandara langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Terima kasih banget ya Mas Wali, aku sungguh sangat menghargai Mas Wali, kita WA-WAan, saya minta wawancara Mas Wali langsung komit untuk langsung dari bandara ke Menara Kompas. Terima kasih sekali lagi. Apa kabar Mas? Baik, baik, baik. Kemana-mana saya lihat, kemarin terakhir di Bogor, terus kemarin di banyak acara. Kayaknya lebih sibuk dari Presiden Jokowi, Mas Wali? Enggak lah. Kalau misalnya lihat aktivitas Mas Gibran sekarang ini, Mas Gibran ini ditarik-tarik oleh dua bakal calon presiden. Gimana sih sebenarnya kondisi Mas Gibran dengan dua bakal calon presiden ini? Situasi kebatinannya seperti apa? Ya, saya sih nggak merasa ditarik-tarik ya. Saya kan dekat dengan semua, terus menjaga komunikasi dengan semua, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Kita selalu jaga komunikasi. Dan ini kan juga belum masuk masa kampanye. Itu aja. Kemarin di Bogor ya, Mas Gibran ya? Iya, di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang ada acara dengan Mas Ganjar. Iya. Salah satu yang Mas Gibran bilang kan, tapi saya tidak mewakili Presiden Jokowi atau tidak mewakili bapak saya. Kenapa itu perlu ditekankan, Mas Gibran? Ya karena ada yang nanya, ya saya jawab. Setiap aktivitas saya tidak mewakili siapapun. Saya ke sini, saya juga tidak mewakili siapapun. Itu. Apa pentingnya misalnya menekankan dari pertanyaan itu, Mas Gibran, apa pentingnya menekankan bahwa saya tidak mewakili ayah saya? Apa pesan apa yang ingin Mas Gibran sampaikan? Ya tidak ada pesan-pesan khusus. Intinya kegiatan saya hari itu tidak mewakili ayah saya, itu aja. Dan saya juga nggak tahu kenapa para teman-teman media harus bertanya tentang itu, saya juga nggak tahu. Karena banyak, misalnya dari PDI Perjuangan misalnya, dengan hadirnya Mas Ganjar di acara bersama, dengan hadirnya Mas Gibran bersama bakal calon presiden PDIP, Mas Ganjar, itu dianggap sebagai, wah ada Mas Gibran, maka ini juga berarti dukungan Presiden Jokowi pada Pak Ganjar. Ya kalau soal itu silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Ke Presiden Jokowi? Silahkan. Kan boleh nanya sama anaknya. Kan boleh nanya ya, kan saya tidak mewakili beliau. Kalau gitu pertanyaannya begini, Mas Gibran. Mas Gibran ingin mematahkan harapan banyak orang di PD Perjuangan bahwa hadirnya Mas Gibran bersama Mas Ganjar itu bukan berarti dukungan Presiden Jokowi pada Ganjar. Bukan berarti juga tidak mendukung. Kan silahkan, biar semuanya jelas, silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Intinya saya ke situ hadir mendampingi Pak Ganjar, saya tidak mewakili siapapun. Saya tidak bawa nama siapapun. Membawa nama kader PD Perjuangan? Saya sendiri. Gibran Rakabuming Raka.
Tapi kemudian kan Mas Gibran mengatakan bahwa saya tapi paling dekat dengan Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, tapi paling dekat dengan Pak Ganjar. Ini lagi nih, apa bikin GR lagi kayaknya. Semua orang GR ya? Enggak. Seneng ya bikin GR orang ya? Enggak. Apa? Ya kalau lebih sering beraktivitas ya pasti dengan Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Paling sering ketemu ya pasti beliau. Tapi sekali lagi intinya kalau ketemu senior ataupun ada menteri siapapun yang ke Solo pasti saya sambut, pasti saya jemput. Kalau ada waktu pasti saya ajak makan. Ini tidak berlaku hanya untuk satu atau dua orang saja, semua. Semuanya Pak sama. Anies juga kemarin banyak yang marah-marah. Oh kenapa kok sarapan sama Pak Anies? Ya kenapa enggak? Apa salahnya? Itu. Pak Anies GR enggak? Maunya? Maunya? Ya nggak apa-apa, saya baik dengan semua itu loh. Jadi kalau saya baik dengan semua ya jangan diartikan terus saya mendukung ini, mendukung itu. Intinya saya dekat dengan semua dan beliau-beliau ini kan senior ya. Saya harus banyak belajar dengan beliau-beliau. Itu. Sebagai kader PDIP, tidakkah Mas Ganjar merasa bahwa mempermainkan perasaan kader PDIP yang lainnya? Mempermainkan seperti apa? Seperti tidak tegak lurus pada pilihan atau keputusan. Ya, saya diberi arahan, saya langsung berangkat. Besok berangkat ke Bogor, saya berangkat. Nah, besoknya kemana lagi saya berangkat. Kalau nggak tegak lurus, saya nggak mungkin hadir. Tuh. Tidak merasa bahwa, wah ini manuver Gibran ini seolah-olah sedang mengacak-ngacak perasaan. Manuver apa? Kemana-mana. Kemana-mana seperti apa? Ke semua politisi, ke para calon presiden. Saya ini kan masih baru sekali di politik. Saya harus banyak belajar dari semua orang. Itu. Enggak jangan diartikan seperti itu. Sekarang posisinya Mas Gibran tuh juru kampanye Pak Ganjar. Ya, sekali lagi kampanye kan belum mulai. Saya cuma tanya, juru kampanye Mas Ganjar atau enggak? Di internal itu belum ada secara resmi personilnya ini. Gibran sebagai ini. Belum ada yang resmi seperti itu. Tapi sekali lagi kalau ada arahan, hari ini mendampingi Pak Ganjar ke sini, saya berangkat. Ada acara ini, saya berangkat. Itu. Oh, Mas. Suruh ngumpulin relawan, saya kumpulin. Nah, itu. Oh, ini jadi memang belum ada penugasan. Ya, secara resmi belum ada. Tapi kan semuanya kalau ada arahan pasti berangkat. Itu aja. Karena kemarin kan di berita rasanya dari Pak Sekjen mengatakan bahwa Mas Gibran itu jadi jurkamnya Pak Ganjar. Enggak ya, ternyata belum. Ya, kalau ditugaskan dengan jabatan sebagai jurkam secara ofisial memang belum disampaikan ke saya. Tapi sekali lagi, kalau Pak Sekjen sudah memberi perintah seperti itu ya akan saya laksanakan. Oke. Ada pertanyaan yang Mas Gibran harus jawab. Nanti teman-teman Gen Z yang menyaksikan ini menilai jawabannya. Jujur atau ngeles? Pertanyaannya adalah... Kalian jurusan apa ya? Jurusan apa? Politik, ekonomi? Apa hubungannya? Enggak. Siapa tahu mereka mau menilai gestur tubuh atau raut muka. Pertanyaannya adalah, jika Mas Gibran jurkam Mas Ganjar, bukan berarti Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Jujur atau ngeles? Jujur. Kalian punya ekspektasi jawaban seperti apa? Coba saya tanya. Ekspektasinya apa? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang jawab jujur juga. Jadi ngeles? Enggak ngeles. Itu jawaban saya. Kalau Mas Ganjar taunya gimana? Taunya? Atau nggak berani jawab?
Bahaya ya kalau misalnya seorang presiden itu memberikan secara terang-menerang terus terang dukungan pada salah satu bakal calon presiden. Ya, kampanye belum mulai kok. Mas Gibran, kira-kira ini pertanyaan yang selalu ditanyakan juga pada para pengamat, pada elit politik. Apakah presiden nantinya akan secara literally, verbatim atau terang benderang mengatakan dukungan pada salah satu calon presiden? Dan dijawab tidak mungkin. Tidak tahu, ditunggu saja. Nggak tahu ya? Anaknya juga nggak tahu ini? Ditunggu saja momen yang pas. Tapi menurut Mas Gibran berbahaya nggak seorang presiden secara terang benderang mendukung salah satu calon presiden? Ya bukan masalah berbahaya atau tidak. Beliau kan juga ingin memastikan program-programnya berkelanjutan. Itu. Kan ada dua yang akan memastikan berkelanjutan. Ya udah. Itu jawaban saya. Berarti tetap akan berada di dua kaki? Tanya langsung ke beliau. Kami kembali sesaat lagi. Kejar rejeki, kejar mimpi, kejar-kejaran sama anak istri, semua gue sikat. Cuaca nggak bersahabat, tetap gue babat. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum bejo jahe merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Jahe biasa, mana bisa. Bejo asal jahe-jahean, bejo kalah sama angin. Bejo jahe merah, ambiar anginnya. Selang melihat, lentur, kuat dengan teknologi Herculex. Anti bulet, anti bocor, anti jebol. Di rumah aman, di proyek cuan. Selang miliar, mengalir deras dengan kualitas. Miliar. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia. Rasa manis alami yang praktis dan nikmat. Hanya 0 kalori per saji. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Pre-order now. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader juga, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, itu kalau nggak salah 20 Mei ya, sebuah pertemuan yang cukup menggemparkan. Apa ceritanya sih sebenarnya lengkapnya, Mas? Aduh, males lah kalau cerita lengkap. Intinya beliau sebagai menteri berkunjung ke kota Solo. Tujuannya sebenarnya bukan Solo, tapi Pacitan. Terus ya kita ajak makan lah. Kok bisa ada relawan, pengumpulan relawan gitu, Mas? Orang sekaliber Pak Prabowo itu kemana-mana pasti diikuti banyak orang. Entah itu caleg, entah itu orang-orang dari struktur partai, entah itu relawan. Ke semua tempat pasti diikuti. Ya saya janjiannya hanya dengan Pak Menteri saja, tapi habis itu ada relawan-relawan, nah itu di luar kendali saya. Itu kan relawan, banyak relawannya Mas Gibran. Iya, memang. Dan saya juga sudah berkali-kali menjelaskan. Saya jelaskan juga ke internal partai, ke Pak Sekjen, Pak, ini mohon maaf, dukungannya terbagi dua. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tapi sekali lagi Pak Sekjen, yang ke Pak Ganjar lebih banyak, tenang saja. Tuh. Dan waktu malam itu setelah pertemuan itu kan cukup gempar tuh, Mas Gibran. Kita sempat WA-WAan loh. Dan dan di luar juga kemudian merasa bahwa wah ini dia nih. Itu termasuk manuver awal yang cukup mencemaskan, termasuk mengejutkan dan mengecewakan. Dipanggil ke DPP itu inisiatif Mas Gibran atau Pak Sekjen? Ya, saya memang dipanggil. Oh, memang dipanggil gitu untuk menjelaskan. Iya. Tadi Mas Gibran mengatakan memang relawan Mas Gibran, namanya Pak Bolone Mase. Bolone Mase. Artinya apa tuh, Mas? Ya temennya Mas gitu. Temennya Mas yang refernya ke Mas Gibran gitu. Itu Mas yang bikinin namanya? Enggak. Yang namanya relawan kan bisa muncul sendiri, inisiatif sendiri. Jadi Bolone Mas itu kebagi dua memang. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung. Oh enggak, yang itu Pak memang Prabowo. ke Pak Prabowo. Oh, itu memang ke Pak Prabowo. Sekali lagi saya jelaskan ke Pak Sekjen kemarin, ke Pak Ganjar juga, Pak, kalau saya diperintah mengumpulkan relawan yang sudah pasti mengarah ke Pak Ganjar bisa lebih ramai lagi. Nah itu. Itu hanya sebagian kecil saja. Waktu itu ketika Mas Gibran ke DPP itu kan banyak sekali kemudian statement-statement yang mengatakan kira-kira garis besarnya satu ini jangan manuver, hati-hati juga termasuk nasihat Bu Mega, hati-hati dengan manuver politik, hati-hati dengan dansa politik. Gimana Mas Gibran menerima itu? Ya sekali lagi masukan-masukan, evaluasi itu kami tampung semua. Dan sekali lagi tidak ada yang namanya manuver dari saya. Saya hanya menemani makan malam, itu aja. Karena politik itu kan impresi ya Mas? Iya. Persepsi. Iya. Jadi makanya jangan dipersepsikan yang salah. Bagaimana kita bisa mengontrol persepsi orang ketika faktanya peristiwa itu kan ada? Iya, tapi bukan berarti terus saya mengarah ke sana. Kalau saya mengarah ke sana kan
itu tadi loh, saya nggak akan misalnya berangkat ke Bogor, saya tidak akan menggunakan baju garis-garis. Itu loh. Mas Gibran, kata saya tadi mengatakan, karena ini awal betul, relawan Mas Gibran berkumpul di tempat berkumpul di tempatnya Mas Gibran dan kemudian ada seruan mendukung Pak Prabowo. Ini yang kemudian cikal bakal ada perasaan yang dilukai, yang kemudian di situ hostnya atau tuan rumahnya adalah Mas Gibran. Bagaimana mengobati rasa luka ini, Mas? Atau siapa yang dilukai? Banyak kader PDI Perjuangan. Senior-senior yang secara terbuka juga mengatakan hal ini. Tapi sekali lagi kan sudah saya jelaskan. Tadi juga saya sudah statement. Dari A sampai Z sudah saya jelaskan semua. Saya menemani beliau kapasitasnya sebagai apa? Pak Prabowo itu sebagai menteri. Itu aja. Saya kepala daerah. Ada menteri datang ke wilayah saya. Terus nggak saya temani. Hanya karena beliau ini capres. Kan tidak etis. Nah, gitu. Soalnya memang ada teriakan mendukung. Ya ketika yel-yel, deklarasi dukungan kan saya minggir. Dan ketika makan kan saya tidak jadi satu dengan relawan yang lain, hanya berdua saja. Itu. Mas Gibran, dalam banyak survei, Pak Ganjar ini justru turun loh di Jawa Tengah. Tidakkah ini juga kontribusi Mas Gibran yang bermanuver dengan relawannya atau kontribusi relawan bolone Mas yang pindah? Ini survei mana nih? Kalau setahu saya Jawa Tengah nggak turun. Jawa Tengah lo ya. Setahu saya masih oke. Tapi tidak naik, tidak ada tren kenaikan. Ya ntar kalau kampanye kita genjot lagi. Masih banyak waktu. Jadi mau kampanye buat Mas Ganjar nih? Kalau ada arahan, saya ditunjuk sebagai ini itu, saya siap. Itu loh Mbak jawaban saya dari tadi. Saya kan nggak pernah, oh mohon maaf ini saya udah dukung yang lain. Kan nggak pernah gitu saya. Atau saya diperintah terus nggak berangkat, pasti berangkat. Jadi kalau Mas Gibran yang kampanye, yakin bisa naik elektabilitasnya untuk Mas Ganjar? Ya, itu saya kembalikan lagi ke capresnya. Ini kan tergantung capresnya, bukan saya. Saya ini orang baru, pendukungnya juga dikit. Kok banyak lah dukungannya, udah punya rel. Iya sih, banyak sih. Enggak, intinya semuanya bukan tergantung saya, tergantung capresnya sendiri itu. Enggak, ini mesin belum panas semua lah, tenang aja. Soalnya kalau ada pertanyaan misalnya salah satu kontribusi memecah suara calon presiden Ganjar Pranowo di kandang banteng itu kemudian ada impresi atau kemudian ada nunjuk Mas Gibran kontribusi melemahkan suara Mas Ganjar di kandang banteng. Enggak, saya nggak berusaha melemahkan atau apapun itu. Saya kan nggak pernah menyerang beliau atau menjelek-jelekan beliau. Nggak mungkin. Ya makanya. Nggak mungkin ada persepsi seperti itu, enggak. Beliau pimpinan saya, senior saya. Mas Gibran kemarin akhirnya udah damai sama Pak Panda yang mengatakan Anda dibilang apa sama Pak Panda? Ya nggak tahu apa ya. Udah damai udah. Nah, emangnya berantem? Kok damai? Ya kan nggak pernah berantem. Enggak, Anda nggak pernah berantem. Iya. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya biasalah ya. Namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukan, evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya. Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena menikmati. Iyalah, di politik itu ada semakin dihina semakin elektabilitasnya naik. Oh ya? Emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Iya. Enggak, intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Citarup kemarin. Langsung sungkem. Pak Panda, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebel banget. Itu. Beliau orang baik.
Ini stylenya Mas Gibran saya lihat dari. Style apa? Iya style. Jadi kalau dihina lalu dibalas dengan menunduk dan sungkem dengan cium tangan. It's a new style sih dari seorang Gibran Rakabuming. Namanya apa? Anak kecil ya pasti seperti itu ke orang tuanya. Apapun itu beliau senior saya. Pasti saya sungkem. Ya, itu. Dan saya nggak ada tendensi apa-apa. Itu gesture yang baik sih. Itu sebuah perilaku yang saya baik. mengakui kesalahan saya dan ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dikatain. Ya tapi intinya saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah ini kan yang nonton anak-anak muda semua nih. Ini bukan milenial ini Gen Z semua nih. Ya saya cuma takut. Ya, jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Ngeles apa jujur? Mas Gibran. Tapi intinya saya respect ke beliau. Beliau senior. Ilmunya luar biasa. Mas Gibran, saya rasa ini sebuah statement yang bagus sekali loh. Bagus karena apa? Ini sebuah statement bagaimana para senior, dengan seluruh hormat kita pada para senior, para politisi senior, itu juga penting untuk memilih diksi, apalagi ketika itu tentang anak muda, jangan sampai kemudian itu membuat anak muda jadi antipati pada partai politik. Iya. Kita kan lagi gencar-gencarnya juga Mbak, biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA, pertama kalinya nyoblos besok tahun depan, jangan sampai apatis, jangan sampai golput, itu aja. Ya ini kan pasar saya semua ini. Ya jangan sampai mereka jadi, lo kok gitu ya sama anak muda, nah, kita jadi gimana gitu. CEO siapapun itu banyak kok sekarang yang umur 20, umur 30, lebih muda dari saya banyak. Dan mereka performnya oke juga. Tapi intinya saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Gibran termasuk memberikan masukan itu enggak? Bahwa ya mohon dengan hormat yang senior-senior ini juga ketika menegur. Oh enggak, saya enggak. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Enggak. Ilmu saya masih dikit Mbak, itu aja. Dan kalau saya memang ini udah stylemu lah, kalau merendah terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Gitu loh. Seorang Gibran Rakabuming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu ya ya terus udah. Kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya gitu. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau punya. Udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Kenapa lu? Orang nanya. Inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran kan. Pokoknya low profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu udah sekelas ini, emang sih. Dikat ya? Enggak. Okay, orang-orang bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu. Hostnya gue. Oh iya ya. Ini menarik ya menurut saya, karena Mas Gibran mengatakan, ya ini para politisi senior dengan rasa hormat, pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Saya nggak memberi nasihat ke senior loh Mbak, enggak.
masukan. Enggak, bukan masukan juga, ini kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Rakabuming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Kami kembali sesaat lagi.